Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Akadun, pemusaji dalam sesi perkuliahan metodologi penelitian administrasi. Pada kesempatan yang kedua ini, sesi yang kedua, pertemuan kedua ini, kita akan membahas struktur penulisan usulan penelitian dan latar belakang penelitian. Pada umumnya gitu ya, ada dua model di dalam struktur penulisan usulan penelitian. Ada usulan penelitian kuantitatif dan ada usulan penelitian kualitatif. Pada sisi lain ada juga sebenarnya penelitian yang sifatnya gabungan antara kuantitatif kualitatif atau kualitatif kuantitatif. Nah, oleh karena itu secara garis besar kita akan membahas dua model saja, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Biasanya yang pertama itu ada judul penelitian. Yang kedua ada tim bimbing atau namanya boleh mengikuti lembaga atau institusi masing-masing. Ada kalau di tingkat doktoral ada promotor, co-promotor gitu ya. Selanjutnya itu biasanya di bagian yang ketiga itu ada kata pengantar, lalu ada daftar isi, daftar ya, ada daftar itu ada daftar isi, ada daftar, ada gambar dan lampiran. Jadi ada 3 daftar, itu ada daftar isi, tabel, gambar dan ada bab 1 pendahuluan. Nah, biasanya di pendahuluan itu ada latar belakang penelitian, ada identifikasi masalah, ada maksud dan tujuan penelitian, dan ada kegunaan penelitian, dan ada kerangka penelitian dan hipotesis penelitian. Nah, di beberapa institusi lembaga biasanya kalau tidak strukturnya seperti ini gitu ya, biasanya kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian itu ada di bab 2, yaitu di bab tinjauan pustaka. Nah, ada di tinjauan pustaka, ada bab 2. Nah, itu ada biasanya di tinjauan pustaka itu ada yang namanya dulu bagaimana struktur keilmuannya, mulai dari grand theory, middle ring theory, dan small ring theory. Nah, nanti diakhiri dengan kerangka pikiran dan hipotesis penelitian. Nah, baru nanti di beberapa institusi ada bab metodologi, itu di bab 3. Ya, jadi ada metodologi penelitian. Ada yang juga mengatakan metode penelitian, tapi ada alasan masing-masing gitu ya. Sebenarnya metode penelitian atau metodologi penelitian yang menganggap bahwa kalau metodologi penelitian itu ilmu tentang metode penelitian, maka sebenarnya di bab 2 atau di bab 3 itu ada namanya metode penelitian. Tapi kalau yang menganggap bahwa metode penelitian itu, dalam metodologi penelitian itu tidak hanya metode penelitian, ada yang lain-lainnya gitu ya, maka berapa pakar itu, berapa ilmuwan itu mengatakan itu metodologi penelitian, karena bukan hanya metode penelitian saja di dalam membahas metode penelitian itu. Nah, itu yang berkaitan dengan bab 3. Nah, tapi kalau di beberapa institusi juga sebenarnya di bab 2 itu ada metode penelitian. Kalau seperti tadi ya, di bab 1 seperti tadi. Lalu ada metode penelitian. Di bab 2 itu ada variabel penelitian, paradigma penelitian, definisi masalah, dan atau organisasi variabel. Lalu di 2.3 itu ada alat ukur penelitian, ada uji validitas dan uji validtas alat ukur.
Lalu 2.4-nya itu ada populasi, teknik pendakian sampel dan double sampel. Dan di 2.5-nya teknik pengumpulan data, ada juga teknik analisis data dan lokasi dan langkah penelitian. Baru daftar pustaka dan diakhiri dengan lampiran yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitiannya tidak dalam hal ini yang utamanya itu dalam penelitian kualitatif adalah kuesioner atau angket. Nah, itu ada kuesioner dan angket. Ada perbedaan yang mendasar antara kuesioner dan angket. Kalau kuesioner berarti si peneliti menanyakan langsung, tidak perlu mengerjakan apa-apa, tapi yang sering ditanyakan langsung lalu dijawab, dicontreng aja oleh walaupun sifatnya pilihan ganda gitu ya. Nah, tinggal mencontreng saja, menjawabnya adalah si penelitinya. Tapi kalau angket itu bisa diserahkan lalu dijawab sendiri oleh respondennya gitu ya. Tapi juga di samping instrumen penelitian yang sifatnya angket atau kuesioner tadi, biasanya juga ada pedoman wawancara. Ya, itu biasanya. Itu struktur usulan penelitian kualitatif. Sedangkan struktur penelitian kualitatif pun biasanya ada judul penelitian, terbimbing, kata pengarah, daftar juga ada isi, tabel, gambar, lampiran, baru bab 1. Ada latar belakang penelitian. Nah, lalu ada fokus penelitian, atau mungkin juga di tempat lain ada yang namanya permasalahan juga bisa terjadi ya, permasalahan dan permasalahan. Lalu ada maksud dan tujuan penelitian, ada kegunaan penelitian, ini kegunaan penelitian, dan ada kerangka pemikiran dan kisi-kisi. Maaf ini salah, ini ada kegunaan penelitian, ada kerangka pemikiran dan ada kisi-kisi penelitian. Jadi ini ada penelitian. Ini 5-nya itu adalah kerangka pemikiran dan diakhiri dengan kisi-kisi penelitian. Ini dari kisi penelitian. Jadi, tapi ada juga kalau memang di dalam penelitian kuantitatifnya itu merumuskan juga hipotesis, maka muncullah hipotesis penelitian itu. Tapi tetap aja kisi-kisi penelitian harus muncul ya. Kalau tidak ada. Nah, ada juga yang langsung nantinya itu di beberapa industri ada bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka. Sama saya kira tadi ada kerangka teoretiknya ya, yaitu ada ruang lingkup administrasi itu seperti apa gitu. Kalau di dalam cerita administrasi itu ya, administrasi publik, administrasi negara itu apa itu administrasi, grand teorinya apa, lalu middle ring teorinya apa, dan small ring teorinya siapa. Nah itu ya, itu pada intinya ke sana. Tapi ini tinjauan pustaka ini tidak begitu mengikat. Nanti bagaimana bisa berubah gitu ya. Tapi kalau di dalam paradigma penelitiannya, di dalam penelitian kualitatif tapi menggunakan paradigmanya itu tergantung paradigma yang digunakannya nih. Teori tinjauan pustaka itu ada yang paradigmanya itu positivisme, berarti kerangka teorinya sama dengan kerangka teori tinjauan pustaka pada penelitian kualitatif. Namun kalau paradigma konstruktivisme atau analitis gitu ya, kita menggunakan panduan saja sebenarnya ya, memandu saja, memandu untuk mendapatkan pedoman cara yang tepat. Gitu ya. Nah itu, tapi kadang-kadang langsung kepada bab 2, ada juga yang institusi yang di struktur penelitiannya itu cuma ada bab 1, bab 2 ya. Berarti metodologi bab 2, tapi kalau ada tiga kerangka tadi, ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metodologi, berarti bab metodologi penelitian itu ada di bab 3.
Lalu ada desain penelitian, ada sasaran dan informan kunci, ada teknik pengumpulan data, ada prosedur penelitian, ada lokasi dan langkah-langkah dan jawab penelitian. Nah, itu ya. Lalu ada instrumen penelitian juga. Nah, selanjutnya yang sangat penting juga di struktur penulisan ini adalah formalisasi bentuk karya ilmiah. Formalisasi ini merupakan pernyataan formal yang ditampilkan pada halaman khusus mengenai apa bentuk karya ilmiah, apakah skripsi, tesis, atau disertasi, atau mungkin laporan penelitian. Dan dalam rangka pemenuhan tujuan apa? Dalam hal ini perguruan tinggi mengenal formal yang berlaku. Jadi setiap perguruan tinggi misalkan aja masing-masing ya. Untuk apa gitu ya nanti kegunaannya. Termasuk laporan penelitian. Lalu ada tim bimbing atau promotor itu ya. Tim bimbing ditempatkan di halaman khusus. Judulnya dapat berbeda sesuai dengan format yang dianut. Untuk skripsi umpamanya berjudul tim pembimbing tetapi dengan kedudukan dalam tim bimbing 1 dan bimbing 2 atau ketua dan anggota disertai nama yang bersangkutan. Untuk tesis ada yang memilih judul komisi pembimbing juga dilengkapi dengan kedudukan dalam komisi disertai nama yang bersangkutan. Untuk disertasi ada yang memilih tim promotor disertai kedudukan promotor dengan nama yang bersangkutan. Kata pengantar ini dalam karya ilmiah yang berupa skripsi, tesis, atau disertasi, kata pengantar itu lebih bersifat kesempatan untuk menyatakan apresiasi terhadap berbagai pihak yang telah berjasa kepada peneliti. Dalam hal ini, peneliti menyampaikan apresiasinya dengan kata khusus kepada masing-masing yang telah ikut berjasa dalam menunjang keberhasilannya. Penyediaan kesempatan khusus yang menambah ruang atau halaman untuk itu sudah pada tempatnya. Sebab apa artinya tambah satu halaman atau lebih bila dibandingkan dengan ketulusan pengorbanan mereka dalam berbagai bentuk dan cara yang berjasa. Lalu ada daftar. Nah, ini ada daftar isi, merupakan sistematisasi penyajian masing-masing judul dan subjudul yang terdapat di dalam karya ilmiah yang disusun secara berurutan. Berikut petunjuk ke nomor halaman yang bersangkutan. Fungsinya adalah memudahkan membaca mencari judul atau subjudul yang menjadi perhatian khususnya. Halaman awal sampai bab 1 mengikuti huruf kecil untuk angka Romawi. Nah, ini 1, 2, sampai berapa. Selebihnya memakai sistem numerik yang sama seperti disandang dalam karya ilmiah. Lalu daftar yang kedua adalah daftar tabel. Pada asasnya mempunyai fungsi yang sama dengan daftar isi. Masing-masing tabel beserta judulnya disusun secara berurutan diberi nomor dalam halaman tempatnya tabel yang sama. Kalau tabel berarti harus ada di atas tabelnya. Kalau penamaan tabel misalkan tabel 1.1 tentang keluarga miskin di Kabupaten X, itu baru gitu. Jadi baru tabelnya di bawahnya gitu ya. Lalu ada daftar gambar mempunyai fungsi yang sama seperti daftar lain, yaitu secara keseluruhan menampilkan judul masing-masing gambar yang sertai nomor halaman tempat gambar yang bersangkutan. Nah, nanti kalau dalam membuat gambar, kebalikan dari tabel. Gambarnya dulu ditampilkan, baru keterangannya. Misalkan gambar 1.1 tentang prosedur program KB. Nah, itu misalnya gambarnya di bawahnya. Lalu ada daftar lampiran berisi secara berurutan nomor dan judul masing-masing lampiran yang ditempatkan di halaman belakang karya ilmiah. Juga untuk lampiran diberi petunjuk kepada nomor halaman yang tempat yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kita bicara mulai memasuki beberapa inti dari usulan penelitian, yaitu latar belakang penelitian. Saudara-saudara, mengenai latar belakang penelitian merupakan dinamika proses pemikiran. Mengapa fenomena gejala alam dan gejala sosial ya, fenomena gejala baik gejala alam maupun gejala sosial kalau
yang dijumpai sehingga menggugah niat atau panggilan untuk melakukan penelitian. Nah, jadi harus diungkapkan kenapa ini fenomena yang muncul ini tentang misalnya kinerja organisasi dinas X, kinerja pegawai perkebunan Y gitu. Nah, itu kenapa kok bisa menggugah gitu ya untuk melakukan penelitian. Lalu yang selanjutnya, fenomena tersebut dalam suatu keadaan yang secara kondisional dan situasional mengisahkan suatu tingkat kondisional dan situasional tertentu. Peneliti harus menjawab, bila dilakukan penelitian apa dari segi dampak positifnya yang dapat diamankan atau diamalkan. Jadi harus ada itu pemikiran kalau saya meneliti fenomena tentang budaya organisasi di suatu organisasi itu apa yang dampak positifnya kalau memang nanti setelah kerjanya itu digunakan dimanfaatkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Bila tidak dilakukan penelitian, dosa apa yang menghantui jiwa peneliti, yaitu segi dampak negatif yang akan berlangsung berlarut. Jadi kalau tidak dilakukan penelitian tentang fenomena yang kita akan mau kaji, teliti itu, maka kita merasa berdosa sekali. Ya. Kesenjangan antara yang seharusnya dengan realitas. Nah, itu pada dasarnya nanti yang sangat penting dari munculkan fenomena itu kesenjangan antara yang seharusnya dengan realitas. Yang dinamakan biasanya kesenjangan itu masalah. Jadi masalah itu ya kesenjangan. Masalah pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan yang mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk pembicaraan masalah. Ya, masalah-masalah di lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh karena itu penelitian yang dilakukan harus berangkat dari masalah, bukan berangkat dari judul. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dasolan dengan apa yang benar-benar terjadi dasain, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Jadi bisa saja kesenjangan itu ya berupa teori dengan praktek berbeda, aturan dengan pelaksanaan berbeda, rencana dengan pelaksanaan berbeda ya. Jadi cari aja dari situ sebenarnya kalau mau meneliti itu teorinya seperti apa, prakteknya seperti apa. Misalnya kalau kinerja pegawai, misalnya memiliki seorang pegawai itu harusnya kan memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki hasil kerja yang berkualitas, ya, sampai kepada kemampuan untuk misalnya memiliki inisiatif-inisiatif baru gitu ya. Nah, kalau seandainya di lapangan banyak pegawai yang tidak seperti itu, maka itulah yang namanya masalah antara yang teorinya seperti apa, yang praktek seperti apa. Misalnya ada itu seperti itu ya, misalnya harusnya itu pelayanan itu bermutu ya. Nah, mutu pelayanan itu apa sih cirinya, indikatornya gitu ya yang bermutu itu. Nah, misalnya yang bermutu itu manakala si organisasi itu ada yang namanya sarana prasarana yang memadai sehingga lebih menyamankan, lebih cepat segala macam. Nah, ternyata di lapangan gitu ya tidak, sarana-prasarananya tidak memadai gitu ya. Kalau di puskesmas tempat duduk saja tidak ada, lab tidak ada, terus mau periksa gigi rusak giginya. Nah, berarti dia udah memadai itu ya kalau dari segi tangible atau pasti. Kalau terus selanjutnya ada lagi misalnya harusnya juga si pegawainya responsif.
ya, si pegawai yang positif. Nah, ternyata begitu apa namanya itu pegawainya acuh tak acuh, setiap orang datang pun baru-baru senyum. Ya, untuk apa namanya itu ada keluhan-keluhan saja dibiarkan saja. Ya, itu misalkan dokternya dia si pasien yang ngomong keluhan tentang penyakitnya diem aja gitu ya, berarti tidak responsif. Nah itu atau empati gitu ya, sudah capek-capek di apa dia harusnya puskesmasnya bukanya jam 7 untuk pendaftaran, dia malah pergi kemana dulu gitu ya, sarapan dulu walaupun sudah setuju jam 7.30 gitu ya. Harusnya pendaftaran sudah buka, dia masih enak sarapan si pegawainya, berarti tidak punya empati. Nah, antara kesenjangan gitu ya seperti itulah sebenarnya ya indikator yang menurut teori apa, lalu di dalam di dalam prakteknya seperti apa. Yang kedua, antara aturan dengan pelaksanaan. Menurut aturan gitu ya, suatu implementasi kebijakan kan gitu, misalnya menurut aturan itu suatu kebijakan itu misalnya bahwa bukanya pendaftaran itu sampai pukul 12, ini jam 10 sudah ditutup. Nah, itu juga menyalahi aturan kan gitu ya. Ada rencana dengan pelaksanaan. Nah, itu bisa terjadi dia rencana seberapa, pelaksanaan seberapa. Jadi rencananya kalau misalnya pembuatan jalan itu sampai lebarnya 10 meter, panjangnya 5 kilo, nah, ternyata panjangnya juga dikurangan itu ya, lebarnya aja kurang aja 8 meter gitu, uangnya tetap segitu. Nah, apa itu ya, ada masalah juga itu sebenarnya. Nah, itu masalah itu seperti itu ya, jadi mudah saja ya lihat teorinya, lihat kondisi aturan mainnya seperti apa, lalu rencana seperti apa, di lapangan seperti apa. Kalau tidak matching, tidak cocok, berarti ada kesenjangan, berarti itulah masalah. Apa sih sumber masalah itu? Nah, biasanya terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Nah, pengalaman seberapa, kenyataan seberapa. Itu bisa jadi masalah. Jadi perlu juga ya. Jadi kenyataan pengalaman kenyataan gitu ya. Lalu terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan seperti tadi. Adanya pengaduan, adanya kompetisi gitu ya. Itu sumber masalah gitu ya. Kalau kompetisi kan akhirnya rencana-rencana itu buyar semua ya. Ya, rencananya mau memuaskan pada negara dalam memberikan pelayanan KTP, memberikan pelayanan pendidikan. Tapi ternyata swasta itu ada yang bagus, ada yang jelek gitu ya. Nah, itu juga bisa terjadi penyimpangan itu ya. Kalau yang bagus nggak masalah, tapi kalau yang jelek ini masalah. Demikian juga di sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah. Nah, itu ada masalah. Ada pengaduan dari masyarakat gitu ya, tentang kinerja A gitu, tentang pelayanan dinas A gitu ya. Itu juga bisa terjadi. Itu ada kompetisi, jadi ada perubahan kompetisi. Nah, ini pengalaman kenyataan pertama ya. Pada era reformasi dan otonomi daerah ini, tidak sedikit orang yang bergelut di bidang pendidikan beralih menjadi pejabat pemerintahan. Misalnya ya, pengalaman di bidang pendidikan tentu berbeda dengan kenyataan di bidang pemerintahan. Ada hal-hal yang ini, termasuk misalkan budaya birokrasi dengan budaya akademik itu berbeda. Tapi sekarang banyak orang dosen maupun guru yang menjadi pejabat. Nah, itu ya. Nah, itu sebenarnya berbeda gitu. Nah, tentu saja ada terjadi benturan-benturan. Nah, mengapa seperti itu terjadi? Nah, itu layak untuk diteliti. Jadi sumber masalah. Lalu kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi sekolah dan manajemen berbasis sekolah, kenyataannya seperti itu tentu
Berbeda dengan pengalaman tenaga pendidikan selama ini selalu disuguhi manajemen sentralistis. Nah, ini kan mengapa hal itu berubah? Nah, ini pengalaman dengan kenyataan. Lalu ada rencana dengan kenyataan. Misalnya, kebijakan akreditasi sekolah direncanakan dapat meningkatkan mutu sekolah. Jadi, akreditasi di sekolah itu rencananya bisa meningkatkan mutu sekolah. Kenyataannya sekolah yang sudah diakreditasi tetapi peningkatan mutu sekolahnya kurang signifikan. Itu bisa jadi masalah. Kenapa? Ada masalah apa gitu ya? Harusnya akreditasi itu bisa meningkatkan sekolah, tapi sekarang sekolahnya nggak bermutu gitu. Itu juga termasuk masalah. Lalu ada kebijakan sertifikasi guru dan dosen diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme guru dan dosen. Akan tetapi kenyataannya profesionalisme guru dan dosen belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan kecenderungan uang sertifikasi itu bukan untuk meningkatkan profesinya, tapi meningkatkan kesejahteraannya. Beli mobil naik haji, bukannya ya boleh naik haji ya dengan uang sertifikasi, boleh, tapi ini tidak untuk pendudukannya yang bisa meningkatkan untuk pergi seminar, untuk beli buku-buku gitu ya, harus kan ke sana sehingga meningkatkan profesionalismenya, tapi sekarang tidak misalnya. Lalu ada pengaduan. Nah, misalkan demonstrasi para guru dan siswa menuntut mundurnya kepemimpinan kepala sekolah. Berarti ada masalah itu. Laporan wartawan media massa yang menyatakan penyimpangan dana masyarakat, pos atau pungutan uang oleh sekolah kepada orang tua siswa. Baru, nah itu juga ada masalah gitu ya. Surat pembaca mengenai pungutan sekolah yang semakin banyak. Nah, atau baru-baru ini saya baca di media online itu ya, misalkan pungli mengenai mafia tanah itu berlaku antara kepala desa, kelurahan, camat dan BPN gitu ya. Itu ada di media online. Nah, itu semua pengaduan semacam itu tadi perlu diteliti itu. Ada surat pembaca mengenai ketidaktransparan dana BOS. Lalu ada demonstrasi, laporan wartawan, surat pembaca, di atas menunjukkan adanya masalah. Lalu ada kompetensi, ini semua masalah itu ya. Lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini unggul di dalam negeri, ketika memasuki era globalisasi dan pemerintah melakukan liberalisasi pendidikan, timbul masalah ketika perguruan tinggi asing bisa beroperasi di Indonesia. Ketika sekolah yang didirikan masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah dengan sekolah-sekolah negeri, maka timbul masalah bagi sekolah-sekolah negeri. Ternyata ada yang lebih hebat gitu ya dari sekolah negeri. Terbukti dari ranking misalkan universitas gitu ya, yang tadinya ternyata universitas yang mendapatkan pasokan dana dari pemerintah itu kalah misalkan. Misalkan yang baru-baru ini ada Universitas Telkom, sebelumnya itu ada di Petra di Surabaya gitu ya. Nah, itu ternyata lebih unggul gitu ya. Sekarang lebih banyak lagi gitu. Nah, setiap masalah harus ditunjukkan dengan data. Misalnya masalah jumlah SDM terbatas, harus ada datanya, terbatasnya dalam hal apa gitu ya. Misalnya kuantitasnya gitu ya, kuantitasnya berarti yang dibutuhkan berapa, yang ada berapa. Sarana di bagian sarana terbatas, rendahnya kompetensi dan progres SDM. Nah, itu harus ada bukti-bukti seperti yang saya contohkan tadi. Nah, ini antara Dasolan dan Dasolan. Dasolan berkaitan dengan teoretik atau hukum. Rujukan Dasolan berkaitan dengan kerangka kajian teoretik atau rujukan hukum. Dasain berkaitan dengan rujukan-rujukan pengalaman yang berdasarkan data dari hasil penelitian lain, dokumentasi laporan pemerintah. Jadi ingatkan nih, dasainnya itu harusnya jadi indikator-indikator permasalahan yang ada di latar belakang itu harusnya bisa dari penelitian lain, bisa dari dokumentasi dan laporan pemerintahan. Tapi kadang-kadang di beberapa tempat itu, termasuk di perguruan tinggi saya itu kadang-kadang berdasarkan observasi awal saja, dan celakanya observasi awal dengan unsur akhir itu tidak nyambung gitu ya. Berarti observasi awalnya nggak benar gitu ya.
Oleh karena itu akan lebih sahih manakala indikator masalah itu muncul dari hasil penelitian orang lain, dokumentasi atau laporan pemerintahan. Itu kan bisa sahih gitu ya untuk pengalamannya desainnya itu. Nah, kembali lagi ya, latar belakang penelitian mencerminkan suatu ilustrasi kondisional dari sebuah fenomena yang berlangsung sebagaimana dijumpai oleh peneliti. Pertama, peneliti harus mampu memperoleh konfirmasi bahwa fenomena yang diamati itu masih merupakan masalah yang aktual dan relevan. Nah, ini oleh karena itu untuk aktual dan relevan ini maka seperti tadi itu harus melihat penelitian-penelitian orang lain. Misalnya kita seolah-olah menemukan baru tentang bagaimana musik melalui internet. Kita memperbaharui tentang MP3. Tahunnya sekarang sudah ada MP4 atau mungkin lebih baru gitu ya. Itu tidak baru lagi. Oleh karena itu harus membaca jurnal-jurnal hasil penelitian yang akibatnya hasil penelitian terbaru, misalkan 1 tahun atau 2 tahun terakhir. Jadi tahu ada dialognya di situ ya. Karena kita meneliti itu bukan di ruang vakum. Jangan-jangan nanti menurut kita baru tapi sebenarnya tidak baru gitu. Kenapa? Karena tidak pernah membaca jurnal-jurnal yang terakhir. Nah, yang tidak tahu jangan-jangan dirinya peneliti sendiri gitu. Konfirmasi tersebut dapat diperoleh dari kepustakaan sebagaimana disarankan oleh sementara pakar ilmiah atau dari media massa berupa isu yang sering dilontarkan oleh berbagai pihak atau dari kesempatan konsultasi dengan berbagai pakar terdekat dalam disiplin yang bersangkutan. Kedua, kemampuan peneliti dalam merumuskan fenomena beserta latar belakang kondisional dan situasionalnya itu dalam bentuk tema sentral masalah biasanya. Kadang-kadang tema masalah. Kebanyakan mendapat kesulitan untuk merumuskannya secara eksplisit sehingga yang kita jumpai itu adalah pemaparan yang panjang lebar, kadang-kadang sampai 30 halaman. Bayangkan kalau latar belakang 30 halaman dengan bab 1 itu 60 halaman, padahal itu sebenarnya bab 1 itu ya harusnya itu 10% atau paling banyak 15% dari kerangka karya tulis ilmiah itu. Jadi kalau misalkan 30 halaman berarti minimal itu tulisan itu harus 300 halaman nih. Bila ditanyakan apa sesungguhnya problem isunya, jawabnya pun berputar-putar. Mengapa terjadi demikian? Karena penelitinya ataupun sementara penguji tentu memang tidak menuntut seperti itu. Ketiga, dalam penyajiannya yang efektif adalah pada kalimat awal latar belakang penelitian, kemudian memperhatikan pula cara peneliti mengilustrasikan bagaimana mekanisme proses peristiwa yang menimbulkan fenomena tersebut. Gejala-gejala alam atau gejala sosial sesuai dengan dukungan kepustakaan. Juga kemampuan menggambarkan kemungkinan timbulnya dampak positif dan dampak negatif. Selanjutnya, perhatikan kalimat penutup latar belakang penelitian yang dicerminkan sebagai yang dapat diharapkan dari hasil penelitian yang bersangkutan. Catatan penting dalam latar belakang penelitian munculnya masalah dikarenakan ada kesenjangan antara Dassaulin dan Dastayan, di mana Dassaulin itu bersumber dari teori atau hukum, tetapi di latar belakang ini tidak perlu dikemukakan kajian pustaka, kecuali itu perpustakaan mengenai data penelitian untuk mendukung dasarnya. Ini yang sering kesalahan terbesar itu. Kadang-kadang di latar belakang sudah muncul itu deretan teori, padahal teori itu mungkin yang tadi jurnal-jurnal hasil penelitian sebagai menunjukkan indikator permasalahan. Nah, kebanyakan tempel aja gitu ya. Nah, sebenarnya tidak begitu. Yang penting mendukung dasarnya itu ya kesenjangan itu. Misalnya hasil penelitian terdahulu data dari kinerja pemerintah. Itu harusnya ke sana. Boleh itu mengambil, tapi kalau hanya teori ya lebih baik di tinjauan pustaka. Nah, ada beberapa kesalahan umum ya, ini mengulang saja ya, tapi saya perlu tekankan ada kesalahan umum dalam membuat latar belakang. Pertama, rangkaian kalimat dalam alinea atau paragraf tidak sistematis, dalam arti tidak menggunakan pola pikir deduktif
sering kali bolak-balik dari umum ke khusus, lalu ke umum lagi, ke khusus lagi, ke umum lagi gitu ya. Nah itu sudah nggak benar kalau begitu ya. Yang membacanya juga pusing. Nanti apa sih pokok persoalannya itu yang bikin pusing itu? Tema sentralnya apa itu bikin pusing. Misalnya bicara implementasi kebijakan haji, seringkali bicara kebijakan di tingkat pusat, kabupaten, lalu ke pusat lagi, balik lagi ke provinsi, baru ke kabupaten lagi. Kan pusing kalau muter-muter itu. Harusnya urutan saja. Gimana kebijakan pusat, lalu di bawah, di provinsi, di kabupaten, lalu pelaksanaan seperti apa, baru nanti apa permasalahannya, kan gitu. Jadi jelas gitu ya, karena berikutnya. Contoh lain ini membahas pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja dinas X kabupaten Y. Maka peneliti membahas urutannya, misalnya budaya organisasi, otonomi daerah, kinerja dinas X, lalu budaya organisasi lagi, kinerja dinas X lagi gitu ya. Kan pusing gitu ya. Jadi harus sih kerangkanya jelas gitu ya. Nah, padahal seharusnya kan kebijakan otonomi daerah dulu gitu ya. Lalu dinas X, langsung visi misi fungsinya, lalu kinerja dinas X, antar dosen baru budaya organisasi, Nasolon dan Nasain. Yang kedua, kesalahan umum yang kedua tuh kalimat-kalimat yang dibuat tidak jelas, rancu, tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi bukan di latar belakang saja, kalau yang ini hampir seluruh tulisan kadang-kadang seperti ini. Contohnya, ini hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan provinsi kabupaten kota diatur dengan undang-undang dengan kekhususan keragaman daerah. Contoh di atas tidak jelas subjek, predikat, objek keterangannya. Padahal kalau kalimat yang baik itu minimal ada SPO, subjek, predikat, objek. Kalau kalimatnya mau agak panjang, ya harus pola KSPO, keterangan dulu, subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Ketiga, tidak ada permasalahan dan tidak ada indikator permasalahan. Nah ini ya sudah panjang lebar tulisannya, tapi ketika ini masalahnya apa gitu ya. Nah ini kita pembahasannya yang nomor 3 ini pada nomor 4. Keempat, indikator permasalahannya hanya berdasarkan asumsi peneliti, bukan merupakan data. Misalnya kinerja dinas X hanya menuliskan bahwa responsivitas dinas X kurang, tidak ditunjukkan dengan indeks kepuasan konsumen dinas X. Nah itu kan harusnya kan gitu ya. Kalau mau menunjukkan responsivitas berarti harus ada indeks kepuasan konsumen gitu. Mudah dengan itu. Jadi ada permasalahan dari itu, kalau masalahnya itu. Kelima, tidak dapat membedakan mana kata depan dan mana imbuhan, sehingga salah dalam tulisannya. Ini sering kali kesalahan mendasar elementer ya. Misalnya di sini ditulis ya. Misalkan di sini, seharusnya kan di sini, ditulis di sini. Ditunjukkan, ditulis dipisahkan, tunjukkan. Nah itu kadang-kadang sering salah secara elementer itu, seperti itu. Nah itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.